I feel so good to be back. Balik lagi sama gue, dan kali ini di video ini gue bakal melihatkan kalian iPhone 12 mini, iPhone tipe terbaru dengan ukuran yang paling kecil. Oke, jadi langsung aja kita mulai. Yang pertama, ukuran kotak hanya segini. Dia memang model kotak itu baru, model terbaru, yang slim, yang hybrid. Ini kayaknya model kotaknya ya, yang versi slimnya, karena memang iPhone tidak mengeluarkan lagi kotak yang ukuran besar. Yang sebenarnya berarti apa, ada artinya itu udah nggak ada charger lagi di dalam sini. Nah, ketika kita buka itu cuman ada ya ini kitab-kitabnya dan hanya ada charger, kabel. Ya kan, kabelnya doang, itu pun dia Type C to Lightning. Jadi mungkin kayak yang iPhone XR kan masih ada tuh yang baru, XR baru, terus 11 baru itu pun sudah mereka rubah semua menjadi kotaknya menjadi slim seperti ini semua, slim pack istilahnya kalau dibilang. Jadi diantara semua iPhone 12, kenapa gue bilang ini yang terbaik? Itu karena yang paling pertama, gue sangat mencintai ukuran handphone segini. Di zaman 2021 sangat susah, atau mungkin tidak ada istilahnya tuh merek-merek handphone mengeluarkan tipe handphone dengan ukuran yang segini. Rata-rata pasti sudah besar-besar semua, apalagi Android, ya kan. Android pasti ukurannya udah segede gaban semua ukuran handphonenya, dan iPhone pun mungkin sudah terlalu terbiasa dengan minimal menggunakan ukuran iPhone X, istilahnya itu udah jadi ukuran standar iPhone sekarang. Dan tiba-tiba ketika dia merilis iPhone 12 itu mengeluarkan 12 mini dengan ukuran yang segini kecilnya, yang sangat enak dipegang, nyaman banget, ya kan. Terus selanjutnya posisi handphone ini sangat ringan. Aku nggak nyangka sih, maksudnya pertama kali hands on handphone ini aku masih membayangkan handphone ini bakal berat. Ya walaupun dia kecil, tapi berat, ternyata tidak, sangat ringan. Betul-betul ringan, pokoknya betul-betul ringan. Mungkin banyak ketika orang yang mungkin ya minimal terbiasa dengan iPhone X, terus X ke atas ya, sampai mungkin X, XS, 11 Pro. Nah istilahnya ketika dia megang 12 mini, kita nggak usah bicara yang Max, karena Max kan yang benar-benar besar. Tapi yang terbiasa dengan 11 Pro, iPhone XS atau X itu ketika megang ini, wow, amazing sekali dengan berat. Maksudnya itu berat itu memang benar-benar ringan. Jadi memang nyaman banget, malah kadang takut melayang kalau posisi kita megang ini ya. Kalau kita lagi agak mungkin lari atau jalan cepat, takut melayang, takut terbang nih handphone melanting. Terus juga layar iPhone 12 mini ini sendiri itu sudah OLED. Jadi memang benar-benar memanjakan mata. Walaupun ukurannya tidak istilahnya tidak terlalu mendukung untuk yang hobi nonton film, ya kan, tuh hobi nonton film ataupun yang lainnya. Yang pasti layarnya tuh udah OLED, jadi memang sangat memanjakan mata. Nah, di iPhone 12 mini ini sebenarnya kalau mungkin kalian waktu nonton perilisan atau mungkin kalian searching di Google, itu dia sudah juga tetap mendukung fitur MagSafe. Posisinya tuh walaupun dia 12 mini, MagSafe dia ada. Yang tidak ada di 12 mini ini hanya LiDAR. Nah, posisinya untuk aku pribadi itu aku nggak terlalu kepake untuk LiDAR itu sendiri ya gitu loh. Jadi sangat kaget aku ketika ternyata MagSafe pun mendukung di handphone ini gitu. Aku pikir hanya di 12 Pro atau 12 Pro Max aja, atau 12 biasa, 12 Pro, 12 Pro Max, ternyata 12 mini pun MagSafe itu dia bisa. Dan yang pasti juga walaupun dia 12 mini, tentu dia tetap support Dolby Stereo Atmos speakernya. Jadi memang suaranya memang benar-benar clean, bersih, dan jelas. Jadi memang istilahnya ya, walaupun sebenarnya untuk ukuran handphonenya tidak mendukung untuk kita sering nonton di ini karena kecil banget, tapi ya speakernya sangat memanjakan telinga kita karena udah Dolby Stereo Atmos. Nah, di balik kelebihan pasti ada kekurangan, ya kan? Karena nobody's perfect, tidak ada yang sempurna. Jadi kekurangannya itu karena saya pikir
agak lucu sih sebenarnya ya, tapi ya beginilah. Kekurangan itu adalah yang pertama, sebenarnya di satu sisi kita mencintai, atau gue aja yang mencintai ukuran kecil, tapi di satu sisi ukuran yang kecil dan ringan ini nggak kayak iPhone mahal gitu loh. Terutama aku nih backdoornya, kalau dari model samping dia sama ya kan, mewah lah istilahnya, oke mewah ini modelnya, tapi di belakang nih nggak kayak kelihatan iPhone mahal, handphone mahal atau iPhone mahal, karena biasanya kita selalu ditunjukkan iPhone itu kan dengan model yang mewah istilahnya gitu, tiba-tiba dengan tampilan hanya seperti ini jadi kayak handphone mainan, bukan barang mahal yang mungkin barang yang sampai 2 digit intinya harganya istilahnya kayak gitu. Terus yang kedua, aku pribadi posisinya untuk pengguna aku aja pribadi istilahnya untuk menggunakan yang terbiasa menggunakan iPhone XS gitu kan, ukuran iPhone XS, XS kayak gitu. Kita tidak membicarakan yang besar, yang Max ya atau yang Plus gitu. Ketika pakai ini tuh rasanya agak sedikit butuh penyesuaian, dalam arti kata memang sih posisinya ngetik satu tangan itu bisa gitu, tapi agak menyesuaikan dengan ukuran, jadi kadang masih suka typo untuk ngetik di handphone ini gitu. Jadi misalkan kita mau ngetik kayak aku mau ngetik, bayangin tadi aku mau ngetik lagi apa aja, yang keketik itu laci apa. Jadi memang sedikit butuh waktu untuk menyesuaikan dengan posisi keyboard istilahnya gitu loh, karena dia memang bener-bener ukuran kecil banget. Setelah sekian lama Apple merilis ini dengan ukuran segini, jadi kita memang sedikit butuh waktu untuk menyesuaikan untuk biasa ngetiknya gimana gitu loh. Terus juga posisinya karena aku memang banyak pekerjaan yang aku lakukan di handphone, di 12 mini ini sebenarnya yang agak aku sayangkan memang tidak ada opsi 512. Memorinya, storage-nya tidak ada 512 karena dia paling besar hanya 256 posisi storage-nya. Jadi 64 128 256, dia posisi paling tingginya 256, tidak ada yang 512 GB gitu. Tidak ada yang 512, 512 gitulah. Karena ya nggak ngerti sih, memang tapi biasanya memang Apple kan kayak gitu dia. Jadi ketika misalkan mau 512 berarti kita ambillah yang di 12 Pro. Kalau mau istilahnya di 256 cukup, ya 12 biasa atau 12 mini itu bisa gitu. Jadi aku agak sedikit menyayangkan aja sih. Oke, jadi harga launching iPhone 12 mini ini ya mungkin kalian bisa searching di Google juga. Itu pada dasarnya kalau misalkan kayak di iBox itu dia di kisaran sekitar 13 juta harganya. 12.999, 13 juta lah ya, 13 juta gitu loh. Nah posisi untuk harga second sekarang itu dia posisi kayak unit ini adalah unit second, itu garansi aktifnya dia masih sampai Desember 2021, akhir Desember itu di kisaran 11,8 11,78 gitu kisarannya. Jadi nggak, ya lumayan ada selisih harganya, dengan garansi juga aktif masih panjang. Tapi secara overall pada intinya aku pribadi, jadi dari beberapa banyak alasan aku sangat merekomendasikan, dan sebenarnya aku pengen banget pakai handphone ini, tapi ya itulah karena nggak ada 512 aja, jadi ya udahlah mau gimana kan, karena butuh memori besar kalau aku untuk kerja kan banyak di handphone, jadi butuh storage yang gede. Oke, sekian penjelasan dari iPhone 12 mini sendiri. iPhone yang sangat saya cintai, gue sayangi, dan gue sukai ya kan? Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian, jadi kalian bisa menentukan apakah memang kalian cocok menggunakan iPhone 12 mini ini atau tidak. Oh, sama satu poin lagi, bagi kalian yang hobi main game, jangan nonton video ini kok enggak gitu loh, atau kalian skip atau gimana, karena memang iPhone ini tidak cocok untuk pengguna handphone yang untuk main game. Jadi kalau kalian mau main game, kalian beli aja 12 Pro atau 12 biasa atau 12 Pro Max, kalian langsung, memang ukurannya gede banget. Kalau 12 mini jangan deh, kecuali mungkin kalian mainnya Candy Crush, nggak apa-apa. Candy Crush masih oke kok main di sini. Thank you, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan kalau memang ini video ini menurut kalian sesuai dengan kalian yang inginkan, kalian suka, jangan lupa share ke teman-teman kalian. Semuanya kalian share ke dimanapun, kapanpun. Thank you.